Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali bertemu dalam pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini dalam buku Yesus di atas segala nama. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Syukur di saat ini, pekabaran firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Yesus saja adalah juru selamat kita. Dia adalah pemberi yang baik dan sempurna. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Ini adalah satu harapan bagi kita umat-umat tetap berusaha di akhir zaman ini, bagi kita yang setia di dalam menjalankan pekabaran firman Tuhan, di mana ada satu harapan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia adalah pemberi sesuatu yang baik dan sempurna di dalam kehidupan kita. Baik para pemirsa, saya mengundang para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada untuk meluangkan beberapa menit ke depan untuk membahas pekabaran firman Tuhan di saat ini. Kita masuk dalam pembahasan pekabaran firman Tuhan dengan judul Kemuliaan Surga. Ayat inti kita di saat ini terdapat dalam Mazmur 111 ayat 3. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Adalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah pertama sudah diambil dalam pengorganisasian gereja yang sesudah kepergian Kristus harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Terang pengurapan ini, catatan itu mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Markus 3 ayat 13-14. Lihatlah pada pemandangan yang mengharukan, lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantara perkataan dan rohnya, Ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Hadis firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita apa itu kemuliaan surga. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan Yesus memilih 12 rasul, memilih 12 orang untuk mengikut Dia di dalam memberitakan pekabaran Injil. Di sini dikatakan bahwa kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Markus 3 ayat 13 dan 14. Tuhan menetapkan, bahkan di sini dikatakan, Dia memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk mengabarkan pekabaran firman Tuhan. Jadi, bersyukur kepada kita bahwa setiap kita ditetapkan oleh Tuhan untuk mengabarkan pekabaran firman Tuhan, untuk mengatakan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan Dia hanya memilih dari antara para murid yang mengikut Dia, hanya 12 orang yang terpilih. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa ketika ke-12 murid ini boleh dipilih sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus sendiri untuk mengabarkan pekabaran Injil ini. Di sini dikatakan juga, lihatlah pada pemandangan yang mengharukan, lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Yesus mengasingkan ke-12 murid ini jauh dari keramaian kota, jauh dari kesibukan kota, sehingga Dia memilih mereka untuk mengabarkan pekabaran Injil ini. Kemudian di sini dikatakan bahwa oleh alat yang lemah ini, dengan perantaran perkataan dan rohnya, Ia merencanakan untuk
menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Melalui ke-12 murid ini, Tuhan memilih orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki status sosial yang berbeda-beda. Dia tidak memilih apakah murid-murid ini memiliki pekerjaan yang excellent, yang luar biasa, atau memiliki status sosial yang lebih tinggi dari murid-murid yang lain. Tapi kita boleh belajar bahwa Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mau mengikuti panggilannya, orang-orang yang mau mengamini panggilan Tuhan di dalam mengabarkan pekabaran firman Tuhan. Dia tidak memilih siapapun, dia tidak memilih dari latar belakang siapapun kita, oleh karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia memberikan kesempatan ini bagi kita semua selama kita masih hidup di atas dunia ini, kesempatan-kesempatan yang ada, kasih karunia yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk dapat menjangkau jiwa di sekitar kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa Juru Selamat tahu apa yang kita perlukan. Juru Selamat tahu apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Juru Selamat tahu memilih orang yang akan mengabarkan kebenaran Tuhan itu. Dan dia tahu kerinduan hati kita, di mana kita mau melayani dia dengan sepenuh hati. Tuhan akan membuka jalan itu, di mana kita boleh bertemu dengan Juru Selamat kita di dalam ladang penginjilan. Di sini juga dikatakan, dengan kegirangan dan kesukaan, Allah dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini, terang surga akan bersinar, bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi pada generasi sampai akhir zaman. Jadi Tuhan menggunakan ke-12 murid ini, bahkan Tuhan akan menggunakan kita semua, para anggota umat Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, bahkan anak-anak muda yang Tuhan boleh panggil untuk melayani dia. Dia tahu bahwa kerinduan kita bersama untuk bertemu dengan Juru Selamat kita. Sehingga di sini dikatakan bahwa perkataan yang diucapkan mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi pada generasi sampai akhir zaman ini. Jadi kita tahu bersama bahwa generasi di akhir zaman ini sangat mempengaruhi anak-anak muda. Banyak contoh, banyak pergolakan di dalam kehidupan anak-anak muda, di mana dunia, tawaran-tawaran dunia itu sangat menggiurkan. Sehingga anak-anak muda terkadang lupa dengan panggilan, lupa dengan komitmen, di mana Tuhan mau memakai mereka, Tuhan mau memakai talenta mereka di dalam pekerjaannya. Dan di sini dikatakan bahwa murid-murid itu harus keluar sebagai saksi-saksi Kristus. Apa yang mereka telah lihat dan dengar tentang Dia, kedudukan mereka amat penting untuk mana umat manusia telah dipanggil. Hanya kedua dari Kristus sendiri. Mereka harus menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dalam perjanjian lama, 12 kepala keluarga berdiri sebagai wakil bangsa Israel. Jadi ke-12 rasul berdiri sebagai wakil Injil gereja. Jadi puji Tuhan untuk firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita diasingkan, kita dipilih dan dikhususkan untuk mengabarkan kebenaran ini. Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada 12 murid? Mereka tidak berkhotbah di kota, mereka hanya berkhotbah, Tuhan izinkan berkhotbah di desa, berjalan kaki berkilo-kilometer. Oleh karena Tuhan mau mengajarkan mereka kehidupan yang sederhana, kehidupan yang mau berserah kepada Tuhan, kehidupan yang dimana Yesus Kristuslah fokus kita, dimana Dia memberikan teladan yang sederhana, yang banyak orang, yang banyak manusia yang berdosa bisa mengikuti teladan itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa mengingatkan para umat-umat Tuhan di akhir zaman ini bahwa kita adalah wakil Allah, kita adalah ambasador dari Kristus. Bagaimana kita boleh hidup, bagaimana kita boleh memproklamasikan kehidupan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita untuk mengenalkan siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Di sini dikatakan selama pelayanannya di dunia ini, Kristus mulai merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan orang kafir, dan untuk mengkhotbahkan keselamatan kepada segala manusia. Meskipun ia seorang Yahudi, ia bergaul
dengan bebas dengan orang-orang Samaria. Meniadakan kebiasaan-kebiasaan Yahudi dengan mengindahkan orang yang terhina ini. Ia tidur di bawah atap mereka, makan pada meja mereka, dan mengajar pada jalan mereka. Luar biasa. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan sorga? Tadi yang saya sudah bacakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk memisahkan tembok pemisah yang dibangun oleh para orang-orang Yahudi. Mungkin saya orang Yahudi yang membuat tembok itu agar orang-orang di sekitar saya tidak mengenal Kristus. Mungkin saya yang menjauhkan orang-orang di sekitar untuk mengenal Kristus. Mungkin saya yang akan menjauhkan orang dari kebenaran. Sayalah orang Yahudi itu. Dan saya boleh belajar di saat ini dalam firman Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan surga itu sangat sederhana. Dia mengajarkan para murid-muridnya, dia mengajarkan umat-umat Tuhan untuk selalu berserah dan mengikuti teladan yang ia tunjukkan selama dia melayani di atas dunia ini. Dia membuka atau menghancurkan tembok pemisah itu. Dia makan dan minum dengan orang berdosa. Dia makan dan minum dengan orang Samaria. Dan itulah yang ia lakukan. Dan itulah ia harapkan kepada umat-umat Tuhan, kepada para pekabar Injil, bahwa tidak ada satu tembok untuk membuat satu batasan bagi kita umat-umat Tuhan untuk menjangkau orang yang ada di luar. Kemudian di sini dikatakan bahwa Juru Selamat rindu untuk membukakan kepada murid-muridnya kebenaran mengenai merubuhkan tembok pemisah antara Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Kebenaran bahwa orang-orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 14 dan Efesus 3 ayat 6. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 16 sampai 17. Jadi intinya adalah bahwa mari kita mengaplikasikan teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan para pemirsa yang ada di rumah. Bahwa jangan kita membuat tembok yang akan memisahkan kita dari orang lain, yang akan memisahkan kita dari keluarga kita, sehingga orang-orang tidak mengenal Kristus secara pribadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Di sini dikatakan bahwa Yesus rindu mengajarkan murid-muridnya untuk hidup bergaul dengan banyak orang. Untuk hidup mempengaruhi banyak orang dengan inspirasi-inspirasi yang Yesus Kristus telah berikan. Di mana keselamatan itu untuk semua. Tetapi di dalam keselamatan itu ada pilihan, kembalikan kepada kita semua, di mana kita harus menetapkan hati kita. Apakah kita mau mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai raja di atas segala raja, sebagai juru selamat kita, bahkan pemberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan di saat ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kita tidak dapat menyelamatkan orang lain, bahkan diri kita, tanpa kuasa Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan di saat hari ini boleh memberkati kita semua, boleh mengingatkan kita siapa kita, dan boleh mengingatkan siapa juru selamat kita, yang adalah kemuliaan surga, yang menjanjikan tabiat Yesus Kristus yang hidup sederhana dan penuh kasih dan peduli terhadap orang lain. Dia merobohkan tembok pemisah itu di dalam kehidupan kita. Jangan ada perbedaan di antara kita, kita boleh hidup bersama karena keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan di antara kita di atas dunia ini, hanya dunia saja yang melabelkan kita berbeda, tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali, kita adalah satu, kita adalah umat-umat yang berdosa yang perlu juru selamat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.